Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Amanda Agustin sebagai host akan kedatangan rekan saya yaitu Ridaul Aulia. Halo Rida. Halo. By the way, Ridaul gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik dong tentunya. Kamu gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita itu jadi mau berbincang-bincang ya seputar pers. Iya. Peran pers dalam pergerakan nasional. Iya betul. Nah, Ridaul, apa sih pers itu? Oke, saya coba jawab ya sedikit. Jadi gini, pers itu merupakan semua media massa dalam bentuk apapun yang berkegiatan jurnalistik. Tapi kalau dalam arti sempitnya sih ya, pers itu merupakan semua media dalam bentuk cetak seperti koran, majalah, atau media cetak yang lain. Itu. Oh, jadi sebagai media untuk menyampaikan informasi-informasi kepada halayak umum gitu ya. Betul. Nah, pasti ya ada sejarah terbentuknya gitu. Jadi apa sih, bisa dong jelasin gitu ya ke kita? Oke. Gimana sejarah awal terbentuknya pers itu di Indonesia? Oke, jadi gini ya, seperti yang sudah kita tahu ya sebelumnya, pada abad ke-20 itu kan Indonesia mulai memasuki era baru ya, era politik etis. Iya, betul. Ada 3 program, kamu tahu gak? Oh iya, aku tahu yang Iya, ya. edukasi, migrasi, sama irigasi. Iya, itu kan? betul. Jadi ada salah satu program yaitu edukasi yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kebijakan politik di Indonesia. Nah, karena adanya edukasi inilah muncul semangat kemajuan menuju modernitas. Maka pada abad 20 ini para priai mulai nih menuangkan gagasan-gagasannya melalui pers ini gitu. Tapi apa sebenarnya tuh pada abad ke-19 itu para priai itu berkeinginan ya untuk menerbitkan surat kabar, namun kamu tahu pastinya hambatan dari Iya, pasti Belanda ya. pastinya. Apapun itu pasti ada hambatannya gitu Iya, ya. betul teman-teman. banget. Nah, kalau di Indonesia itu siapa sih penerbit pertama pers di Indonesia? Oke, penerbit pertama sih namanya itu Tirto Adi Suryo. Nah, beliau itu menerbitkan surat kabar dengan judul Medan Priai yang ditulis pada 1907 di Bandung gitu. Jadi Tirto Adi Suryo itu yang dijuluki sebagai pelopor pers gitu ya? Iya, betul banget, betul. Nah, contoh aku pengen tahu nih, penasaran dong ya. Oke, boleh. Contoh-contoh pers yang ada di Indonesia pada saat pergerakan nasional itu apa aja gitu? Oke, contoh pers ya pada masa pergerakan nasional diantaranya ada The Express, Sunting Melayu, Suara Umum. Utus, Apa lagi? iya banyak banget sih sebenarnya. Terus ada juga Medan Priai yang ditulis oleh Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo lagi ya. Iya. Jadi, kalau nggak salah Tirto Adi Suryo itu yang menjadi tokoh yang membentuk Sarekat Islam. Betul nggak Iya, sih? gini ya guys. Sebenarnya organisasi Sarekat Islam itu terbentuk setelah Tirto Adi Suryo ini menerbitkan surat kabar yang isinya itu berisi tentang perbaikan status dagang gitu. Jadi dia berpikir perlu ada organisasi yang isinya itu para pedagang gitu. Jadi meskipun pedagang itu kan orang-orang kecil ya, Iya. tapi kalau mereka bersatu kan Susah untuk iya dikalahkan betul, sulit gitu dikalahkan ya. gitu. Wah, ternyata pengaruh dari pers pada masa pergerakan nasional itu sangat luar biasa gitu ya, Iya. pengaruhnya. Semua hal itu pasti tidak selalu berjalan dengan lancar ya, selalu ada saja Iya, hambatannya, pasti ya. mau apapun itu pasti ada saja. Nah, apa sih yang pada saat itu menjadi hambatan pers di Indonesia? Oke, jadi sebenarnya ya surat kabar itu yang memang tidak selalu disambut baik ya oleh masyarakat gitu. Karena ada masyarakat yang pro, ada juga yang kontra. Wah, Tentu iya. saja ya pasti itu. Jadi ada salah satu pers ya yang sulit atau belum bisa diterima gitu pada saat itu. Contohnya pada surat kabar yang ditulis oleh Dowes Dekker sama Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo. Bentar, itu tuh yang sering dijuluki sebagai 3 serangka ya? Iya, betul. kan, betul, Nah, tiga jadi gini, pers yang diterbitkan oleh mereka itu isinya itu berisi propaganda atau ide-ide yang radikal gitu terhadap pemerintah kolonial Belanda gitu. Nah, ada juga surat kabar yang isinya itu ditulis oleh Ki Hajar Dewantara ya,
isinya itu kalau nggak salah judulnya itu Jika Aku Seorang Belanda gitu. Isinya itu kritik keras, pedas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Itu pasti ditentang atau tidak diterima dengan baik ya iya, kan, betul, pastinya oleh Belanda Iya, itu. bahkan mereka itu ditangkap loh, dan juga diungsikan gitu, diusir dari luar Pulau Jawa. Iya ya, gara-gara surat kabar itu. Jadi gimana ya secara spesifiknya gitu pengaruh dari pers untuk pergerakan nasional gitu. Oke, Apa gitu? jadi peranan pers ya dalam pergerakan nasional ini yang pertama menyebarkan gagasan tentunya ya kan, kemudian juga menyadarkan mengenai hak yang harus diperjuangkan dalam kemerdekaan ini, dan juga membangkitkan rasa percaya diri setiap orang gitu. Itu sih ya intinya gitu. Ya, wah luar biasa sekali ya peranan pers untuk pergerakan nasional Iya, itu. tentu saja. Semangat perjuangan yang sangat gigih dari para pejuang-pejuang Indonesia itu ya. Demi kemerdekaan Indonesia Iya, tentunya. betul sekali. Nah, untuk pers sekarang ini ya, di masa sekarang gitu ya, semoga bisa memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Iya, amin, semoga ya. Iya, dan semoga kita sebagai generasi penerus bangsa supaya bisa menjadi generasi yang lebih baik lagi, yang bisa Mempertahankan kemerdekaan tentunya, ya kan? dan menjaga keutuhan negara NKRI. Kesatuan Republik Indonesia. Betul banget. Nah, segitu saja ya teman-teman. Untuk kali ini, saya Putri Amanda Agustin sebagai host dan rekan saya, Ridaul Aulia. kami pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!